bangsa. Lagu besar, yes, yes, yes. Oke, adik-adik di rumah, kita masih kebaktian online untuk hari ini ya. Oke, adik-adik yang di rumah, semuanya berdiri ya. Kita semuanya menghadap ke musik. Angkat jari telunjuknya, kita akan panggil musik. Oke, 1, 2, 3, ya. Musik. Kita akan nyanyi, kita kerja sama-sama. Ambil pasangannya ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Oke, semuanya tepuk tangan. Kita akan nyanyi kembali. Aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Oke, sekarang yang ulang tahun hari Senin sampai hari Minggu berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, sama-sama kita ucapkan Inang ya. Oke. 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, sekarang kita buka buku nyanyian kita dari halaman 564. Ayat 1. 564 Ayat ayat 1. 1. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Oke, adik-adik yang di rumah, semuanya bikin sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat hari ini di mana Tuhan menyertai kami sepanjang bangun tidur kami hingga sekarang, sehingga kami dapat lagi mengikuti kebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami, mulai daripada awal, pertengahan hingga akhir nanti, agar kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan sukacita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya pada-Mu saja. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Mari adik-adik dibuka buku nyanyiannya nomor 822 ayat 1. Bersukaria, bersukaria.
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita masuk ke hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Hukum Taurat yang kedua dan maksudnya, anak-anak kami di rumah bisa membuka katekismus kita, biar kita sama-sama membaca tita kedua dan maksudnya. Inang bacakan ya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Mari kita sama-sama berdoa minta kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 417. Untuk pengampunan dosa, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Sebelum kita mengucapkan doa bersama, kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatan-perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Mari kita berdoa bersama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Mari kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 453 ayat 3. Ayo, sudah hafal ayat bulanan kita yang diambil dari Amsal 4 ayat 5? Ini sudah minggu keberapa anak-anak?
Semua sudah hafal ayat bulanan kita di minggu ini? Dari Amsal 4 ayat 5 kita baca bersama. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, dan jangan lupa dan jangan menyumpang dari perkataan mulutmu. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan dan menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Mari Kita kita bernyanyi. buka kembali buku nyanyian kita nomor 714 ayat 4. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kita dengarkan warta ya anak-anak. Halo adik-adik, warta kita untuk minggu ini adalah kita beribadah tetap secara online. Baru adik-adik kami tetap jaga kesehatannya. Yang ketiga, untuk kelas 5 dan kelas 6 tetap dihafal tita pertama sampai tita ke-10 serta maksudnya. Demikianlah warta kita untuk hari ini. Mari kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 466 ayat 1. Baiklah anak-anak kami yang berada di rumah, ambil sikap berdoa, mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata di sorga, puji dan segala hormat kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kuasailah kami Tuhan dengan roh-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan segala firman Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam bagi anak-anak kami semua. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat ke-17. Saya akan baca dan anak-anak kami bisa mengikuti di rumah. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setiap orang pasti punya rencana. Baik rencana sendiri, baik rencana kelompok, misalnya nak sekolah satu kelas, mungkin juga rencana keluarga dan lain sebagainya. Rencana itu tidak salah, justru itu baik. Karena perjalanan hidup kita memang harus direncanakan. Misalnya, anak-anak yang masih sedang sekolah harus punya rencana untuk naik kelas. Supaya bisa naik kelas, berarti harus belajar sungguh-sungguh. Kalau ibadah online dilaksanakan di rumah, berarti sebelum tiba waktunya, anak-anak sudah harus mandi, sudah harus siapkan tempatnya, sudah harus siapkan hatinya, dan lain sebagainya. Dalam nats yang kita baca dalam kitab Yakobus, ada seseorang yang memiliki rencana, yaitu rencana untuk pergi ke sebuah kota untuk berdagang dan mendapat untung. Cuma salahnya yaitu rencana itu tidak diserahkan kepada Tuhan. Jadi rencana itu hanya rencananya sendiri, pikirannya. Tuhan tidak dilibatkan. Maka Yakobus berkata itu adalah sebuah rencana yang salah. Karena di dalam ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi kesalahannya adalah ketika rencananya, ketika impiannya
tidak diserahkan kepada Tuhan. Ketika rencananya di sana Tuhan tidak dilibatkan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka nats yang kita baca mengajak kita, anak-anak kami, apapun rencana kita sebagai pribadi, rencana keluarga, rencana di sekolah dan lain sebagainya, hendaknya rencana itu diserahkan kepada Tuhan. Lalu rencana kita itu diberkati Tuhan, dan apapun hasilnya itulah yang terbaik bagi kita. Lalu nats ini ditutup dalam ayat 17. Saya akan bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa itu yang baik? Saya ulangi, semua rencana kita, semua cita-cita kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus harus dilibatkan dalam semua pekerjaan dan rencana kita. Kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak menyerahkannya kepada Tuhan, dia lupa, dia sia-sia dan lain sebagainya, nats ini berkata, ia berdosa. Ada lagi, apa itu yang baik? Baik terhadap orang tua, pasti anak-anak tahu. Kalau ada anak-anak yang melawan orang tua, baik apa salah? Pasti salah. Kalau kita sudah tahu apa yang baik, yang harus kita lakukan kepada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada orang yang lebih tua dari kita, tapi kita tidak melakukan itu, tidak melakukan apa yang baik itu, maka firman ini berkata, ia berdosa. Maka sebaiknya anak-anak harus belajar mengetahui banyak hal yang baik. Semakin banyak yang kita tahu tentang kebaikan, semakin banyak hasilnya, semakin banyak berkat bagi kita. Jadi biarlah kebaikan anak-anak bisa dinikmati oleh semua orang. Biarlah selama masa pandemi COVID-19 ini kita berada di rumah, sebaiknya semuanya menjaga kesehatan, semua memakai masker kalau terpaksa harus keluar. Kasihilah tubuhmu, kasihi dirimu, dan kasihi orang lain, bahwa kita tidak mau menularkan penyakit bagi orang lain. Oleh karena itu, semua yang baik adalah milik anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberkati kita selama kita berada di rumah. Biarlah anak-anak juga semakin sungguh-sungguh untuk belajar walaupun secara online, karena itu adalah baik bagi masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja Gereja, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, karena Engkau telah berbicara bagi kami, untuk menyapa kami, untuk selalu berbuat baik. Jauhkan dari kami kecongkakan dan kesombongan, tetapi biarlah seluruh rancangan kami, cita-cita kami, rencana apapun, kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati semua kegiatan dan rencana kami, dan biarlah rencana itu membuahkan yang baik bagi kami. Biarlah Roh Kudus mengajar kami untuk selalu berpikir baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, supaya nama Kristus dimuliakan. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 800 ayat 1 ayat 1 tambah 3. 801 ayat 1 tambah 3 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.